Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Adalah satu pemandangan yang sangat menyedihkan ketika kita lihat kebanyakan atau bahkan bisa kita sebut sebagian kaum muslimin melalaikan sholat. Dalam artian mengakhirkan sholat hingga keluar pada waktunya. Atau bahkan sebagian juga sampai tidak peduli lagi apakah dia ada waktu untuk sholat atau tidak. Pandangan ini menyedihkan karena di satu sisi mereka adalah orang-orang yang sangat rajin bekerja. Makanya bisa dibilang pekerjaan itu nomor satu bagi mereka. Tapi sholat nomor sekian. Ada orang-orang yang berangkat dari rumahnya untuk mencari rezeki dari sebelum fajar, sebelum subuh. Kemudian beraktivitas apakah dalam perjalanan atau sampai ke tempat kerjanya hingga keluar waktu subuh. Atau bahkan mungkin orang-orang yang memiliki pekerjaan atau berdagang di pasar, ya, itu sudah datang ke pasar dari sebelum waktu subuh, mulai menjajakan dagangannya hingga matahari terbit, hingga matahari sampai duha. Dan ini pemandangan yang menyedihkan dan unik. Kenapa unik? Mereka adalah orang yang sangat rajin, sangat para pekerja keras, ya. Mereka beranggapan saya harus rajin, harus bekerja dengan keras agar apa? Agar mendapatkan rezeki yang banyak. Tapi di satu sisi mereka melupakan bahwasanya rezeki yang mereka cari itu dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana bisa logikanya kita meminta rezeki dari zat, yaitu Allah, kita meminta rezeki darinya, tapi di satu sisi kita tidak mengindahkan aturannya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi kaum mukminin adalah ketetapan yang telah diatur waktunya. Ya, sholat 5 waktu. Kita tidak berbicara tentang motivasi untuk bersedekah dan lain sebagainya, yang mana bisa dikatakan bekerja mencari nafkah itu wajib, sedangkan sedekah itu sunnah. Tapi kita berbicara tentang sholat, yang mana satu kewajiban yang posisinya itu setelah syahadatain, ya, rukun Islam, syahadatain, syahadat Allah ilallah, syahadat anna Muhammad Rasulullah, kemudian apa? Waqimus sholat, dan tegakkan sholat, ya. Maka ketika di sini ada dua kepentingan yang bertabrakan, dengan dalih berangkat kerja, dengan dalih mencari uang, tapi apa? Apakah harus mengorbankan kewajiban yang ini tidak bisa dinegokan lagi? Ini kewajiban yang sangat besar. Maka saking besarnya, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, al-ahdu allati bainana wa bainahum as-shalah, faman taraka faqad kafar. Ya, kata Nabi SAW apa? Perjanjian antara kita dan mereka, orang kafir dan musyrikin, adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Maka jangan sampai ada di antara kita, dari keluarga kita, orang yang sampai beranggapan sholat itu tidak wajib. Tidak peduli apakah dia mau sholat atau enggak. Ancamannya sangat besar. Tapi berangkat kerja memang harus cepat. Jika tidak nanti telat. Tapi berdagang itu sibuk gitu, melayani pelanggan. Ini uang ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan seterusnya. Tentang ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'alu dzalika faulaikumul khasirun. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan engkau dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa melakukan itu, faulaikumul khasirun, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Bagaimana merugi? Dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Lah, bagaimana orang yang sholat celaka?
Itu apa? Orang yang lupa dalam keadaan sholatnya, lupa tentang sholatnya. Ditafsirkan oleh para ulama, apa maksudnya lupa tentang sholatnya? Yuakhiruna shalah an waqtiha, mengakhirkan sholat dari waktunya. Nanti saja, nanti setelah pulang dari dagang, nanti udah sampai tempat kerja, nanti kok, walaupun keluar waktu, atau sholat maghrib, nanti saja di waktu isya. Padahal tidak ada uzur. Maka di sini ulama mengatakan, jika sholat saja sudah dilalaikan, diremehkan, apalagi perkara-perkara yang lain, yang mana urgensinya itu semuanya di bawah sholat. Sholat itu tiang agama. Maka kebaikan apalagi yang diharapkan dari seorang muslim yang melalaikan sholatnya. Maka jangan sampai kita termasuk dalam ayat berikut, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jangan sampai kita termasuk dari bagian orang munafikin. Itu arti dari ayat di atas. Sungguhnya orang munafikin itu mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangkit pergi untuk sholat, itu malas-malasan, sangat berat. Yura'unan nas. Dan akhirnya kalaupun pergi ke masjid, sholat, kedapatan di masjid hanya sekedar apa? Hanya untuk riya, ya, biar tidak dicurigai oleh kaum mukminin lain. Mana fulan tidak sholat? Oh, ada sholat sama kita. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka ini tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Maka dari itu, ini kewajiban masing-masing. Dan jika Anda adalah seorang orang tua, maka kewajiban ada tambahan, yaitu apa? Mendidik istri dan anak untuk selalu menjaga sholat mereka. Allah Subhanahu wa taala firman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atas itu. Lihat berikut, apa kata Allah setelah perintah sholat? La nas'aluka rizqa, kami enggak meminta rezeki darimu. Nahnu narzuquk, akan tapi kamilah yang memberikan rezeki. Lihat bagaimana Allah menggandengkan antara sholat dan rezeki dalam satu ayat. Maknanya apa? Bahwasanya sholat, ya, salah satu amalan agar rezeki Allah Subhanahu wa taala berikan dengan lapang. Kenapa? Ketika kita sudah sholat, berarti kita telah membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Jika Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada makhluknya, jangan dibayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyayangi makhluknya tersebut. Dan untuk anak-anak, biasakan sejak dini. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis-sholati hum abna 7 sinin wadribu 'alaiha wa hum abna 10. Perintahkanlah, ajarkanlah anak-anak kalian sholat dari umur 7 tahun. Ajak sholat tiap subuh, tiap waktu sholat diajak ke masjid. Dan nanti jika umur 10 tahun mereka juga malas-malasan sholat, idribu 'alaiha. Pukulan apa? Untuk mendidik, berikan hukuman. Agar apa? Agar nantinya mereka besar, tumbuh dewasa, menjadi orang-orang yang kuat memegang teguh ajaran agama, meskipun nanti profesinya dalam bidang apapun, tapi tetap bagi mereka apa? Agama itu di atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.